sahabat-sahabat ya, saya posisi masih arah keliling-keliling masih di sini ya, tapi saya mencari John Kobo ya, karena sumber permasalahan John Kobo kalaupun saya tunggu ya, karena secara dalam saya menelusuri daripada perjalanan di lereng bukit Gunung Petir itu, benar-benar John Kobo ini dia masih bersekutu, dia masih menyatu dengan keadaan sama di itu kumpulan si setan merah sama Cukdakun juga ya. Yang pasti sahabat, dukung terus, jangan lupa di subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena saya mencari apa maksud dan tujuannya, karena dengan tujuan John Kobo ini, kalau secara penyampaian dari si setan merah, dia pengen menguasai hutan madu. Jadi mudah-mudahan sahabat, perjalanan ya, yang kami hadapi ini enggak suatu tantangan ya, perjuangan demi untuk membasmi kezaliman di muka bumi. Untuk itu sahabat, jangan lupa banyaklah salawat, berbaik, baik sholat, tegakkan iman. Insya Allah apa yang kami lakukan menjadi suatu perjalanan yang lebih baik. Justru itu sahabat ya, mudah-mudahan ini ada perjalanan yang mudah-mudahan yang kita harapkan, perjalanan yang mudah-mudahan kita ingin. Karena saya masih berjalan sama mudah-mudahan saya tidak ada seorang pun bisa saya ketemu. Halo, Mas Agung. Ada di sini. Nah, rupanya. Sehat kau, Bang? Ngapain di sini? Nah, kebetulan. Hah? Ngapain di sini? Nah, ini dia pertanyaanmu, sampai kau di sini. Saya sudah keliling Om John. Saya pengen ngobrol baik-baik, kalau bisa baik-baik. Boleh. Artinya dengan saya mencari yang selama ini sumber permasalahan yang saya lihat, Ya. keadaan yang saya rasakan dengan adanya selama ini apa yang diucapkan si setan merah itu, dia mau ngambil yang namanya Padepokan Pagi Lampung dan gudang madunya Pagi Lampung. Nah, itu saya yakin tak mungkin yang namanya si setan merah itu dia bisa mengatakan seperti itu kalau bukan daripada ucapan. Ya, betul. Betul. Nah, berarti apa maksudnya Bang John Kobo ini? Sekarang ini saja. Apa? Apa permintaan saya kalian harus penuhi? Oke, terus? Saya akan jamin Ray selamat. Sudah, begitu saja. Simple. Iya. Tapi yang saya herankan, kenapa Bang John Kobo ini orang yang tidak berdosa seperti Cukdakun, si setan merah itu diperdaya untuk kami adu domba sama kami. Mereka itu memang sudah berdosa, Bang Raden. Mereka itu tidak ibadah. Sekalian saja aku manfaatkan. Begini, secara dalam kehidupan, aku bicara baik-baik nih sama kau. Ya, boleh. Karena saya kebetulan ketemu sama Bang John Kobo ini termasuk masih bagus ya. Sudah berapa kali saya ajak interaksi berbicara baik-baik. Yang selama ini saya sampaikan dengan baik-baik. Adapun kita perselisihan yang selama ini, maksud saya kita tutup lah, kita tidak. Tapi kalau Bang John Kobo dalam arti kata sama Prabu masih mau punya misi, pengen menguasai, memberikan gudang-gudang madu itu, ya nggak begini caranya, yang baik-baik saja, jangan seperti ini. Begini, Bang Raden. Sebetulnya saya menyandra Bang Ren, menyekap Bang Ren, itu kan dasarnya ada. Awalnya saya baik ke sini, betul tidak? Betul. Saya datang ke sini, saya membeli lahan. Ya, Kita buka dari awal permasalahan gimana? boleh. Ya, Pertama saya diundang oleh namanya Prabu. ya, Ditelepon, bla 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 bla. Bang John bisa tidak ke daerah saya? ya, Saya mempunyai lahan sawit, lahan buku begitu luas. betul. Betul kan? Ya, Anda harus ingat itu. betul. Saya datang. Saya bayarlah dengan Prabu. Betul. Bukan masalah harga murah ya. Iya. Karena kita tahu Prabu itu orang yang licik, Ya,
bukan licik. Maksud saya mungkin apa karena dia lagi dalam kesulitan, namanya orang lapangan itu tidak tidak lihat dari nominal lagi ya. Betul. Saya bayarlah senilai 800 kan waktu itu. Iya betul. Memang betul, saya pun melihatnya sangat murah. Iya. Cuman dari awal ada saksi di situ, ada warga bilang itu punya Prabu. Iya. Saya tidak tahu bahwa kesini lahan itu punya Bang Re. Betul. Betul kan? Mungkin juga saksi itu dia tidak begitu paham. Betul. Oke, saya Ya. juga mengaku salah. Mungkin dibayar sama Ah. Prabu, kita nggak tahu. Terus saya temui Bang Re dan kalian semua kan untuk memperlanjut uang saya yang sudah keluar Iya. dari 800. Iya. Saya tawarlah dengan Bang Re sendiri. Iya. Ya dengan harga mahal pun mungkin saya bayar waktu itu. Iya betul. Tapi kalian menanggapinya kan tidak baik dengan saya. Ya jelas begini loh Bang Jo. Seharusnya lebih teliti, itu lebih bagus. Aslinya kan kecerobohan dari Bang John Koboy itu kan? Sudah tahu dengan nilai angka luasnya lahan itu dengan dibayar 800 juta ya. Iya betul. 800 juta itu hanya berdasarkan sepihak, mungkin sudah diatur sama si Prabu untuk mendapatkan suatu surat menyurat yang tidak Tapi jelas. begini Bang Raden. Apa? Maaf, bukan saya potong. Apa itu? Kenapa saksi di waktu itu tidak hanya satu orang? Bahkan di situ ada seorang ibu-ibu loh. Iya. Yang saya tanya di ruang lingkungan mereka kan, Iya. mungkin dari ya mungkin tidak satu kelurahan ini mungkin ada 20 orang yang menyampaikan kepada saya, betul Bang John, itu punya Prabu. Iya. Apakah memang mereka tidak tahu kesini telah dijual oleh Prabu kan? Dengan Re saya tidak tahu. Saya kan hanya berpikir simpel aja loh. Ngapain sih? Maksud saya kan surat bisa belakangan. Banyak yang bilang itu punya Prabu. Ya, oke. Itu saya sudah memahami. Mungkin Bang John Koboy rugi ya. Rugi, Nah, saya dan- merasa dirugikan. Dan kalian pun, ini agak tinggi nada saya, karena saya ingat di waktu itu kalian seolah-olah tidak menghargai saya sekali kan, dengan uang saya yang sudah saya keluarkan. Iya. Betul. Bahkan saya membayar dengan harga berapapun kan. Kenapa kalau tidak dijual saja kepada saya? Sudahlah. Intinya saya tidak tahu urusan mencapai seperti apa, urusan terlalu dalam seperti itu. Ya, itu dari awal. Ya. Sekarang, apa yang mau Anda tanyakan? Maksud Bang John Koboy, pengendalian daripada semuanya ini. Ketawa-ketawalah di kala Bang Ri waktu itu terluka sampai berdarah dihantam guru sisa merah. Gurunya Sucu Prabu. Ya, betul. Emang atas kendali saya. Nah, sekarang begini, ketika Bang John Koboy ketika waktu terluka bagaimana merasakan itu? Minta tolong sama Ucup Dragon, nggak bisa sembuh. Berobat ke dukun, nggak bisa sembuh. Masuk ke dokter katanya punya ahli, nggak sehat. Akhirnya lari ke Bang Ri, minta madu sama Bang Ri Lampung. Sembuh, sehat. Betul. Tapi kan kenapa sudah ketika sehat Bang Ri sudah menanggapi dengan lapang dada, dengan tulus menolong. Artinya di situ John Koboy sampai diarahkan untuk berbuat baik, sampai ke masjid ibadah semuanya itu di pondok-pondok sudah dikasih tahu arah-arahan untuk menuju kebaikan. Kenapa ketika ada niat lagi bahwa untuk mengatur strategi senyuruh siapa namanya Prabu untuk jaga gudang madu, tapi punya tujuan dijual ke luar negeri. Anda sebagai manusia pasti tahu semua manusia itu, saya akui, saya itu sebetulnya bisa dibilang adalah niatan tobat ya. Tapi memang tidak sepenuhnya. Ini kita per. Seiringnya waktu, kenapa madu itu saya sebagai manusia biasa kan mengagumi. Wah, madu ini benar-benar sakti. Saya ini bisa sembuh, sedangkan ini saya seperti api. Ya, Dada saya di waktu itu ada. seperti api. Panas, saya datangkan dukun, habis uang saya berapa dukun, ada yang minta mobil, ada yang minta kaplingan, ada yang minta uang cash, saya kasih. Saya berpikir, dan ini pun wajar secara logika manusia loh saya. Ya betul. Saya melihat kekuatan madu itu, kehebatannya, saya berpikir
akan berbisnis madu itu. Saya tawar lagi dengan Bang Re kan. Bang Re, gimana kalau saya saja yang membayarnya? Betul tidak waktu itu? Betul, iya. Kalian terima beres dan tidak akan saya kurangi untuk jatah subscriber. Sudah saya jelaskan, saya masih ingat, saya ini orang Iya. yang cerdas. Iya, betul. Tidak akan lupa apapun yang pernah saya katakan. Iya. Bahwa misal madu itu ada 15.000 botol. Iya. Saya beli 10.000 saja setiap bulannya. Yang 5.000 botol tidak saya bayar, begitu loh. Iya. Kalian Jojong bisa jual kepada subscriber kalian. Iya. Itu niat saya baik loh. Iya. Baik, betul tidak? Betul. Apa yang saya rugikan jika itu saya bayar? Kalian tolak lagi saya di waktu itu. Iya, Siapa begitu. yang tidak sakit? Iya. Lajunya niatan tobat saya ini wajar dong goyang. Ini saya jelaskan. Sekarang Ray saya sekap, betul saya yang menyekapnya. Ray. Iya. Artinya ketidakterimaan adanya tindakan kami ketika menghalangi Bang John Cowboy punya niat usaha karena madu itu sudah disenter sampai ke luar negeri kesaktiannya. Ya betul, sudah Akhir. saya perlihatkan ke ahli biologi. Ya, Madu itu benar-benar tidak dicampur dengan apapun. ya betul ya. Saya sudah Madu itu asli, orisinil, makanya saya mau Ya. untuk berbisnis madu itu. Tapi kenapa itu bisa menyembuhkan orang sakit? Dokter pun bertanya-tanya dengan saya. Nah, justru itulah begini Bang John Cowboy ya, biar jelas Nah, nih ya. ya nanti dulu. Belum beres sedikit lagi. Iya boleh lanjut. Jadi maksud saya bisa saja mencari madu asli di setiap daerah. Iya, Saya cari banyak madu ini, betul. tapi hanya untuk kesehatan biasa Iya. manfaatnya. Tapi ini kenapa ada luka dalam, luka serius, bisa sembuh. Nah maka dari itulah saya ingin membeli. Kan awalnya saya membeli kesini, saya mau menguasai, betul. Kenapa? Karena hati saya ini sudah berubah, saya ini manusia. Ya begini Bang John Cowboy, begini. Oke ya. Saya perjelas ya, saya perjelas nggak apa-apa kan? Ya silakan. Biar enak. Kita udah ketemu berdua nggak ada yang tahu. Saya udah tunggu-tunggu. Kenapa Bang John Cowboy sampai Sepertinya- setega itu sampai Ini menyebut Anda tahu jalan-jalan saya ke sini, arah saya. Saya memang dari beberapa hari ini mencari, artinya saya lihat karena saya kecurigaan saya, bukan saya maaf ngomong Maaf ini. tidak. Nanti dulu saya belum selesai. Ya. Ketika saya mau menelusuri apa di mana Pantai Lampung ketika disembunyikan di lereng aliran Sungai Peting, di situ ada gua. Saya tahu karena saya dapat petunjuk dari Bunda Ratu ya. Nah ini perlu saya jelaskan apa yang disampaikan tadi ya. Satu, biar jelas ini ya. Ya. Biar kita nggak ada selisih paham. Oke. Jadi permasalahan ini Oke. Ada titik temu. ada titik temu. Satu, saya itu mintanya bang itu bisa kau serahkan. Ya. Sudah itu aja. Nah, yang Yang jelas kedua. ya. Yang kedua, dengan misinya Bang John, katanya tadi ada tujuan sudah niat baik untuk bantu kerjasama untuk hubungan bisnis kalau bahasanya. Ya. Betul. Dengan melihat daripada yang dirasakan secara nyata Ya. ketika minum madu itu, ketika celengap-celengap, ketika dirasakan di badan tubuh bakar, Bang John langsung minum itu, akhirnya Bang John sampai sekarang sehat jasmani. Ya betul, saya akui. Ya oke. Selanjutnya. Yang ketiga Ya. apa? Jadi dengan tujuan Bang John mau seperti itu, asumsi memang saya udah curiganya begini. Ya. Pasti dengan adanya kesaktian madu itu disalahgunakan sama Bang John. Karena Bang John pernah ketemu saya ketika teleponan sama saya itu. Bang John ngomong apa? Ngelak. Alasan Bang John telepon sama istri. Kenyataan Bang John sudah punya misi, punya tujuan bahwa itu sudah sama Mister mana saya nggak tahu. Mr. Chen. Mr. Chen, yaitu mau dijual. Dia orang Swiss. Ya orang Swiss mau dijual ke sana. Artinya madu itu mau dikodakkan lah ya bahasanya ya. Ya. Ya saya nggak tahu. Diimpor. Ya, tapi cara Bang John yang kami salahkan. Kenapa Bang John nyuruh kamu untuk bobol gudang itu? Itu yang kami salahkan. Karena saya sudah sakit hati. Sakit hati gimana? Sakit hati dengan uang-uang yang sudah habis, dengan penawar-penawaran saya yang memang tidak kalian hargai. Sekarang begini saja. Tadi yang pertama apa? Serahkan, Bre. Ya, Yang kedua, saya minta berhenti Bang John Cowboy ini untuk yang namanya menghasut si settlement. begini. Kenapa? Intinya saya tidak perlulah
menjawab semua permintaan Anda. Intinya begini, kalau saya cuma satu, yang kalian inginkan Ray itu selamat, betul? Ya, Sudah ikuti permintaan saya keluarkan Ray, dan saya jamin